welcome to my channel Jomam TDX. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, semoga semua kembali cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan keluarga. Kita berharap semoga COVID ini cepat berlalu. Kita support terus pemerintah kita. Kita jangan bentrok, kita mau bersatu, kita mau mengikuti protokol yang ada dan terus berdoa. Hari ini saya akan coba mie ini, walaupun saya agak takut, Volcano Chicken Noodle yang katanya hot spicy banget. Saya mau coba. Dan untuk seperti biasa, saya akan unboxing dulu. Apa sih isi di dalamnya? Apakah berbeda dengan yang kemarin? Nah, oke, kita lihat ya. Kita unboxing sama-sama, oke? Wah, gampang nih bukanya nih. Kalau kemarin saya pakai gunting, kalau ini gampang bukanya. Nah, ini kalau dilihat dari warnanya berbeda dengan yang kemarin ya. Ini benar-benar warnanya tuh merah cabe. Tuh, warnanya merah banget tuh. Tulisannya sih ada saus Volcano Chicken Noodle dan warnanya merah. Mungkin secetar itu, sepedes itu sesuai dengan warnanya, oke? Lalu ada lagi di dalamnya. Wow, ini warnanya hitam. Biasanya antara merah dan hitam itu sesuatu yang mengejutkan ya. Biasanya kalau warna merah, warna hitam itu sesuatu yang mengimplementasikan sesuatu yang mengerikan, yang sangat-sangat mengejutkan ya. Mungkin itu juga termasuk di sini. Oke, kita nanti coba. Nah, masalah bentuk daripada mie-nya, ya seperti biasa mie-nya mie kayak mie keriting begini ya. Oke, tunggu ya, saya siapin ya. Saya masak dulu ya. Saya nggak usah perlu, teman-teman nggak perlu tahu cara saya proses di dapurnya ya, ribet nanti lontang. Tunggu selesai. Nah teman-teman, sudah selesai saya masaknya. Pasti teman-teman, aduh kok penuh banget ya, penuh dengan sayur-sayuran. Nah saya kalau makan mie pasti begitu teman-teman. Seperti biasa, bumbunya belum saya campur. Sekarang saya mau campur. Di sini ada jamur, ada wortel, ada telur mata sapi yang tidak jadi mata sapi. Saya nggak bisa gorengnya. Ini dia, waduh, warnanya merah pekat banget ini. Aduh, mudah-mudahan saya bisa menikmatinya ya teman-teman ya. Ini saya taruh semuanya full, tidak ada yang sisa. Nih seret nih, semuanya penuh nih, habis, bis. Sekarang yang itemnya ini bumbu kaldunya kali ya. Nih. Wow. Oh, dia ada wijennya sama ada itu apa namanya itu? Rumput laut ya, apa sih namanya? Nah, sekarang kita aduk-aduk. Wow, sepertinya sih dari baunya pedes ya. Semoga saya bisa menikmatinya ya, teman-teman. Sebenarnya saya benar-benar lapar ini, bukan karena mau buat konten aja, tapi saya benar-benar lapar sekali ini, teman-teman. Nih, teman-teman lihat nih. Nah, udah saya campurin semua dan siap untuk dimakan. Nah, enak kali ya supaya tidak terfokus kepada kepedesannya atau pedesnya, makan itu sambil nonton film Korea. Ya. Nih, tapi saya benar-benar lapar karena saya belum makan seharian. Nah, nih dia. Ada sayur, ada apa sayur saicin ya, sama ada wortel nih. Nah wortel saya suka mentah dan tanpa saya potong-potong. Lalu tadi seperti saya bilang ada jamur. Oke, sekarang saya mau makan dulu. Kita coba dulu sedikit ya, saya takut nih pedas nggak ya. Coba dulu ya. Pedas. Ini jujur saya bilang lebih pedas dari yang kemarin. Karena saya baru coba sedikit, saya masih bisa makan, tapi saya nggak tahu selanjutnya teman-teman ya. Saya makan lagi. Jamur.
pedas, lebih pedas dari yang kemarin. Tapi menurut saya tetap masih bisa dimakan. Nah, saya pernah coba yang jenis kayak begini, tapi saya lupa namanya. Itu bener-bener pedas banget. Pedas banget. Nah, ini teman-teman nih. Nah, tadi rencana saya mau campur rawit, tapi takutnya udah pedes banget, ternyata masih bisa saya makan. Enak sekali. Nah, teman-teman, sambil kita cuap-cuap asik ya. Nah, ini pada nonton gak sih itu apa, Najwa Shihab ya? Lagi apa itu? Mewawancarai dokter Terawan, tapi dokter Terawannya katanya nggak bisa datang. Saya nggak mau bilang nggak mau datang ya, karena saya nggak mau mengetahui alasan seseorang sementara saya sendiri nggak tahu, tapi saya buat saya nggak mau. Yang pasti katanya Menkes Terawan tidak hadir dan yang diwawancarai kursi kosong. Lalu bagaimana? Teman-teman, kalau saya belum nonton full. Kenapa saya nggak nonton full? Gimana ya? Saya merasa COVID itu melanda seluruh dunia. Memikirkannya saja tuh udah pusing gitu loh ya. Jadi nggak mau terlalu mengikutin sesuatu yang menyebabkan sakit kepala dan jadi negative thinking dan membuat kita ikut berpikir keras sementara kita sudah banyak yang harus kita pikirkan. Di sini saya tidak membela Menkes Terawan dan juga tidak mengucilkan atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Najwa Shihab. Bagi saya itu jobnya dia, so terserah dia gitu ya. Nah, saya sebagai masyarakat, saya pikir kembalilah ke diri kita. Ini pandemik seluruh dunia. Kalau kamu hanya menyerahkan ke pemerintah, kalau kita hanya berpikiran negatif ke pemerintah, tapi kita tidak berusaha memprotek diri kita sendiri, saya rasa itu nggak tepat. Seperti begini ya, jangan kita berpikiran, wah aku mendingan di luar, aku gak usah ikut protokol, pemerintah punya job kok untuk menuntaskan ini. Kita tidak bisa menyerahkan hal segenting ini, seberbahaya ini kepada pemerintah saja gitu loh ya. Biarlah mereka dengan segala kemampuan, kekuasaannya, kewenangannya, mereka tanggung jawabnya kepada masyarakat, mereka berusaha menyelesaikan ini, menuntaskan ini. Dan kita berusaha juga harus memprotek diri kita sendiri, karena ini penyakit yang bisa menularin orang dengan cara apapun, bahkan sekarang udah ada istilah OTG. Jadi kenapa kita harus memikirkan orang lain yang harus melindungi kita atau pemerintah yang harus melindungi kita gitu. Banyak yang saya baca komennya, ya udah mundur aja begini. Ya itu hak orang,
hak kalian untuk berbicara seperti itu. Tapi simpanlah sesuatu hal seperti itu. Mungkin ada emosi, ada ketidakpuasan, itu wajar. Tapi saya rasa kalau kita mengeluarkan sesuatu hal-hal seperti itu pada saat seperti ini, itu memancing emosi orang lain atau membuat orang lain juga ikut berpikiran negatif gitu ya. Bukannya saya setuju dengan apa yang dilakukan Pak Terawan gitu ya. Pada saat statement awal dia memang banyak statement-statementnya yang menurut kita kurang sesuai gitu ya. Seperti saat nggak usah menggunakan masker untuk yang tidak sakit gitu ya. Kalau kita kembali ke manfaat dari masker itu sendiri, memang iya masker itu seharusnya digunakan oleh orang yang sakit. Tapi apakah orang yang sakit, manusia itu atau orang itu sadar mau menyadari bahwa dia harus pakai masker? Nah, untuk kasus-kasus kejadian seperti ini itu sudah tidak bisa diterapkan. Untuk itu kita harus mau nggak mau, semua sakit atau tidak sakit kita harus menggunakan itu. Karena kita tidak bisa trust ke orang, kita tidak tahu orang itu sakit atau enggak, kita nggak tahu gitu. Jadi terserahlah mereka mau mengeluarkan apa, yang penting bagaimana kita melindungi diri kita sendiri. Banyak yang bilang, kamu enak aja ngomong stay at home, kamu punya uang, kamu punya ini. Jangan mengambil sesuatu itu dari sepotong-potong kata. Kalau maksud dari perkataan itu stay at home, maksudnya jangan lakukan kegiatan-kegiatan luar yang tidak penting gitu loh. Kalau memang orang harus mencari duit, silakan. Sekarang gini, satu keluarga 5 orang, yang produktif untuk mencari duit adalah 1 orang, misalnya kepala rumah tangga atau dua-dua suami istri. Nah, yang 2 orang ini boleh melakukan kegiatan. Akan tetapi kalau yang 2 orang yang melakukan kegiatan dan ada 5 orang lagi dewasa di rumah atau ada anak kecil tetap melakukan kegiatan yang tidak penting di luar, otomatis itu yang mengakibatkan kontaminasi atau penularan penyakit itu semakin cepat. Tapi dengan semakin sedikitnya orang yang melakukan kegiatan di luar, lebih gampang untuk dikontrol dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Itu maksudnya. Jadi teman-teman jangan langsung gampang terprovokasi. Kita lihat aja ke diri kita sendiri. Kadang kita nggak bisa menahan diri. Kita mau liburan, kita udah nggak tahan. Kita harus berpikir, kalau nanti kena ke kita bagaimana? Kalau nanti kena ke anak kita bagaimana? Gitu ya. Seperti saya bosan di rumah. Saya bosan, saya pengen jalan-jalan, pengen nongkrong di mall, di tempat makan. Saya lihat teman saya pada pergi liburan ke puncak kemana. Siapa yang gak pingin? Semua orang pasti pengen. Tapi setiap saya sama suami saya mau memesan hotel, kita lihat orang, oh bebas tuh di hotel, enak, aman, berpergian. Kita tiba-tiba berpikir begini, apes, ada kata apes. Oke lah, teman kita yang lain tidak kena, tapi apes itu bisa menimpa siapa saja termasuk kita. Mungkin kita lagi apes, kita nih yang kena. Loh, kenapa orang lain yang udah bulak-balik nginap di hotel, bulak-balik pergi kemana-mana, oke aja, kenapa pas giliran kita yang kena? Ya kita lagi apes. Nah itu teman-teman, untuk menghindari itu kita yang di rumah aja kita was-was ya, apalagi kita yang berkeliaran di luar. Sabarlah, memang berat, apalagi kita lihat anak kita nggak kemana-mana, nggak keluar, itu sangat berat. Tapi kita tahan, kita kuat, kita berdoa semoga ini cepat berlalu. Semua sedang mencoba, semua sedang mengupayakan supaya ini cepat selesai. Oke teman-teman, saya rasa masing-masing orang menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan Najwa Shihab, dia menjalankan tugasnya, ya biarkan saja. Oke, masalah mundur atau tidak mundur, ya biarkan saja ke yang bersangkutan. Kita nggak usah ikut untuk menentukan hak seseorang, oke, atau nasib seseorang, oke, karena kita juga tidak mau kan nasib kita ada di tangan orang lain. Selamat makan.
Saya bilang lagi ya, mie-nya nggak terlalu pedas, masih bisa dimakan dengan enak dan masih bisa dinikmati dengan enak. Saya mau lanjut makan. Yuk teman-teman yang mau coba makan, silakan. Mencobanya, jangan lupa stay at home, selalu berpikiran positif. Kesehatan kita, masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Semua orang, pemerintah mempunyai porsinya masing-masing. Jangan tergantung sama orang, jangan mengandalkan orang lain. Andalkan diri sendiri dan pada yang di atas. Oke? See you. Don't forget to subscribe. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. I love you all.